Ya, mantap. Pas, ada segelnya, 3 aja, 3 segelnya. Gak ada yang terbalik kan? Cukup dia, cukup dia. Cukup. Langsung aja. Mana di mana sih? Ini. Oh iya. Iya. Enggak, itu pindahan. Udah. Hah? Mana pula lagi apa? Yang dari sumut itu. Udah langsung. Dari sumut apa ini? Izin pimpinan, sudah bisa langsung? Oke, mulai. PKS saya dari sumut. Iya, cuma PKS saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara dan sertifikat. Salam dulu, salam. Oh ya, oke. Kan belum salam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan KPU RI, yang saya hormati pimpinan Bawaslu RI dan Bawaslu Sumut yang juga hadir. Yang saya hormati saksi paslon, saksi partai politik, dan saksi perseorangan. Dan yang saya hormati rekan-rekan KPU Sumut yang hadir, itu Kordip Teknis Penyelenggara Pemilu, Pak Raja Ahab Damanik, dan juga yang saya hormati yang hadir, Sekretaris KPU Sumatera Utara, Pak Saparandolai, Kabak beserta Kasubag. Berikut kami bacakan terkait berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten kota dalam wilayah provinsi pemilu tahun 2024. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 5360844, perempuan 5493096, jumlah 1085390. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 3769, perempuan 4153602, jumlah 7923259. Maaf bang, itu salah bang, Saya ulangi, laki-laki. laki-laki 3769, Hah? 657, Ulang bang. perempuan 4153602, jumlah 7923259. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan
laki-laki 37553, perempuan 31788, jumlah 69341. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Laki-laki 70494, 70494, perempuan 86694, 86694, jumlah 157188. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 3877704, perempuan 427084, jumlah 8149788. Data penggunaan surat suara. Jumlah suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 110091238. Jumlah surat suara yang digunakan 8149788. Jumlah suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 10422. Jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 2931028. Berikutnya data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 8491, perempuan 11349, jumlah 19840. Ini ada lagi. Hilang catatan. Sabar, Bang. Sabar. Terakhir ya Ketua? Hah? Terakhir malam ini? Iya, Amin, alhamdulillah. Malam ini maksudnya. malam ini. Pesawat nggak ada ini lagi. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor dan nama pasangan calon. Calon 1, calon paslon 1, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7. Sekali lagi, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7. Pasangan calon 2, 4, 5, 0, 2, 9, 6, 1.
Belum yang akhir, coba. Pasangan calon 3, 968, 3, Pindahan itu. 62. Kenapa? Pindahan. Oh, ada lagi. Mohon maaf, jumlah akhir ya. Diulangi ya, paslon 1, Dan sampai kurang lagi dari ini. oke ini yang apanya? Yang Fokus pastinya. Ya. Paslon 1, 2, 3, 3, 9. Oh, kan? Dikit aja namanya. Kok sedikit? 6, 2, 0. Naik 200. Paslon 2, Nggak bisa tambah lagi tuh. 4, 6, 0, Waduh. 4, 08. Paslon 3, 9, 9, 9, Nambah semua. 5, 2, 8. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 7, 9, 9, 9, 5, 6. Jumlah suara tidak sah 150, 232. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 8149, 788. Sudah? Sudah pimpinan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada saksi paslon 1, paslon 2, dan paslon 3 untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Ini terkait dengan jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan keputusan KPU 1413. Karena ini membawa dampak juga kepada banyak kabupaten kota yang juga berbeda. Nah, di sini saya minta penjelasan kenapa perbedaan itu terjadi ya, secara agregasi baik itu dari tingkat provinsi dan itu membawa dampak juga kepada berbagai kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan Bawaslu, bagaimana Bawaslu memandang karena ini pada tingkat rekapitulasi nasional, tapi kenapa pada tingkat rekapitulasi yang ada di provinsi ya, itu juga tidak tidak diatasi sehingga pada rekapitulasi nasional masalah ini masih muncul. Terima kasih. Terima kasih kepada saksi. Untuk itu saya minta kesediaan Kodim Teknis untuk dapat menjelaskannya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin melalui pimpinan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh saksi dari paslon presiden dan wakil presiden bahwa surat suara yang kami terima itu seyogianya itu sejumlah DPT ditambah 2%. Tapi faktanya apa yang didapatkan atau yang dicatatkan di dalam formulir rekapitulasi model D provinsi ini adalah sesuai dengan fakta yang diterima, yaitu dicatatkan sesuai yang diterima oleh KPPS data surat suaranya. Jadi tidak melulu dia berpatokan kepada DPT ditambah 2% per TPS-nya. Kira-kira begitu dia. Ya ini kan menjadi masalah ya, karena kalau begitu kan menjadi tidak terkontrol nanti. Dan apa yang ditetapkan oleh KPU itu kan berdasarkan satu keputusan. Ya, kemudian yang diterima misalnya ini keputusan KPU adalah 11.092.623. Kemudian yang diterima oleh provinsi itu 11.091.238. Ini jangan dilihat hanya kepada provinsi, karena ini akan membawa dampak kepada derivasinya, kepada turunannya, kepada berbagai kabupaten kota. Misalnya kota Medan pada akhirnya juga akan menjadi berubah.
Ya, 1893724 menjadi 183.543. Begitu juga dengan Deli Serdang, begitu juga dengan Serdang Bedagai, begitu juga dengan Tebing Tinggi, begitu juga dengan Labuan Batu dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada kepastian, sementara ini adalah sesuatu yang pasti, ini akan menjadi satu persoalan. Silakan dijawab. Iya, secara prinsip seluruh pengguna hak pilih yang terdapat di dalam DPT khususnya untuk jenis pemilihan presiden dan wakil presiden seluruhnya terpenuhi surat suaranya, pimpinan. Oke ya, jadi pada dasarnya memang ada typo ya, ada typo di KPPS, tapi itu tidak mempengaruhi terhadap perolehan suara sah ya. Jadi hal tersebut juga sudah diketahui oleh Bawaslu, oleh karena itu kami persilakan kepada Bawaslu Sumut untuk memberikan keterangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan pimpinan KPU Republik Indonesia, Bapak Ibu peserta rapat pleno yang berbahagia. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan saksi. Betul, ada 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Semua kabupaten kota itu tidak sinkron data sebagaimana yang disebutkan oleh saksi dari peserta pemilu tadi. Bawaslu Sumatera Utara punya mekanisme yang accountable. 1 hari sebelum setiap kabupaten kota menyampaikan, membacakan rekapitulasi pada tingkat provinsi, Bawaslu itu melakukan konsolidasi data Bawaslu provinsi dengan kabupaten kota. Data di hasil tingkat kabupaten kota yang diberikan oleh KPU kabupaten kota kepada Bawaslu kabupaten kota itu kami konsolidasikan. Ketika tidak ditemukan sinkron data, maka kami menyampaikan rekomendasi kepada KPU kabupaten kota untuk disinkronisasi datanya sebelum dibacakan. Memang pada akhirnya ketika membacakan rekap tingkat provinsi ditemukan dan diakui oleh KPU. Setelah itu lalu dilakukan sinkronisasi data. 33 kabupaten kota, tidak tanggung bahkan sampai jam 4 pagi. Contoh misalnya Sibolga, 2 hari 2 malam baru ditemukan. Dasarnya adalah dari C hasil yang ada di TPS. Itu yang kemudian dijadikan dasar untuk mensinkronisasi data yang sebagaimana disampaikan oleh saksi tadi tidak sinkron. Lalu tadi sebelum kami kemari dengan KPU Sumatera Utara juga sudah ada diskusi non formal bahwa ada selisih data sekitar 8 dan itu sudah ditemukan di Kabupaten Karo 8. Ini persoalan penempatan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Secara umum kami sudah memberikan saran perbaikan dan rekomendasi kepada KPU Sumatera Utara untuk sinkronisasi data. Demikian informasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Sumatera Utara telah dilaksanakan oleh KPU Sumatera Utara dan data yang telah disajikan ini telah melalui proses sinkronisasi. Oleh karena itu selanjutnya saya persilahkan kepada paslon selanjutnya. Cukup? Pimpinan, Silakan. mau nambah untuk menindaklanjuti tadi pertanyaan dari paslon 1. Apakah dengan perbedaan suara yang diterima, apakah ada pemilih yang tidak terlayani? Iya, seluruhnya terlayani. Oke, baik, pimpinan dari kami siap begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Itu dibuktikan dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan. Artinya seluruh pemilih yang datang ke TPS itu terlayani dengan baik dan bahkan ketika mereka mendapati surat suara yang rusak ataupun salah dicoblos, mereka mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yaitu sekali penggantian dan terbukti ada 10.422 lembar surat suara sebagaimana pada angka 2 Romawi angka 3. Selanjutnya paslon 3 kami persilakan. Tidak ada, cukup. Selanjutnya saya persilakan kepada Bawaslu. Jika memang Bapak Ibu telah menyampaikan pendapatnya secara keseluruhan, maka dengan demikian mohon izin. Bentar, izin pimpinan. Ya, maksud saya karena ini kan jumlah yang sangat besar ya, dan itu terjadi juga saya melihat kepada beberapa provinsi yang jumlahnya sangat besar. Ini untuk peningkatan kualitas demokrasi ya, sebagaimana Jawa Timur, Jawa Tengah itu juga punya persoalan yang sama dan Sumut itu setelah Jawa Tengah.
Nah, maksud saya ketika itu didapatkan pada KPU, apakah pada waktu itu kemudian KPU Sumut memberitahu serta-merta kepada, artinya tidak sinkron dengan KPU Pusat? Ya, tentu kami KPU Sumatera Utara senantiasa selalu berkoordinasi dengan pimpinan kami di KPU RI. Ya, apa yang disampaikan oleh KPU Sumatera Utara itu benar. Kami selalu mengingatkan, pastikan jumlah yang terdapat di dalam formulir model D hasil sesuai dengan dokumen penerimaan surat suara, karena surat suara yang kami kirimkan tidak lebih tidak kurang sesuai dengan keputusan KPU nomor 1413 tahun 2023 sesuai dengan jumlah DPT per TPS plus 2% per TPS. Jadi kami menilai apa yang tadi telah kita diskusikan dan dijelaskan dengan baik oleh KPU Sumatera Utara maupun Bawaslu, saya pikir sudah terang benderang dan sudah dilakukan sinkronisasi sehingga akurat sesuai dengan apa yang kami berikan. Dengan demikian, pembacaan formulir model D hasil PPWP atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Sumatera Utara kami tetapkan. Selanjutnya saya